Sekjen WDI yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi meminta kepada ribuan mahasiswa untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di universitas. Komitmen dan konsistensi dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta berimplikasi pada pembangunan nasional. Hal itu dikatakan TGB saat menghadiri secara virtual sidang Senat Terbuka Wisuda ke-7 Universitas Hamzan Wadi, Pancor, Lombok Timur. Orang yang memberikan nilai positif dalam kehidupan, memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat, dan sekaligus pada saat yang sama menjadi hamba Allah yang baik adalah mereka yang atqona, orang yang itqan, orang yang benar-benar profesional dalam apa yang dia pelajari. Sidang Senat Terbuka ke-7 Universitas Hamzan Wadi ini mewisuda 1.017 mahasiswa dari berbagai program studi, mulai dari strata 1 hingga program pasca sarjana. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sejumlah survei terkait elektabilitas sejumlah tokoh politik sebagai calon presiden dan pada Pilpres 2024 nanti, nama Sandiaga Uno kerap masuk dalam 10 besar. Lalu bagaimana tanggapan Sandiaga Uno dan apa saja yang akan dilakukan untuk mempersiapkan diri jelang Pilpres 2024? Berikut kami hadirkan cuplikan dialog rekan kami Reinhard Sirait bersama Sandiaga Uno dalam program Talk Politik. Lalu masuk dalam top of mind capres atau mungkin lebih dikaitkan cawapres begitu ya, sangat potensial. Memaknainya bagaimana, Mas Andi? Ya mungkin kalau kita lihat bahwa pertama kita nggak bisa mematok-matok. Itu pilihan daripada partai politik nanti mau di posisi manapun juga. Yang selanjutnya adalah saya terus akan berjuang, akan ada di lapangan, akan bersentuhan dengan rakyat. Saya pastikan 1 tahun ke depan kebangkitan ini terkawal momentumnya. Dan saya akan pastikan, jadi isu-isu seperti kemarin kita mesti menghadapi berita-berita yang negatif mengenai hukum di Indonesia, itu yang akan kami perjuangkan untuk kami klarifikasi. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang kesulitan menghadapi tantangan ekonomi ini harus kita solusikan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan itu harus kita sentuh dengan program bantuan, dan UMKM yang belum diberikan akses pemasaran itu harus kita kasih akses pemasaran. Saya melihat bahwa 3G dari konsep di Kemenparekraf ini gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja ini 1 tahun ke depan akan kami eskalasi, dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai sumbangsi kontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi masuknya Mas Andi dengan top of mind tadi itu di capres atau cawapres di 2024 memaknainya dengan ya tetap bekerja, memberikan apa yang maksimal yang bisa dilakukan ya, Mas Andi? Iya, maksimal, dan nanti akan dinilai sendiri oleh masyarakat dan para elit partai politik yang tentunya juga akan mendengar apa kata rakyat, dan ini yang akan dibawa nanti ke 2024. Tapi apapun keputusannya, dipilih atau tidak dipilih oleh partai politik, kita juga harus siap. Dan ini adalah bagian daripada pengorbanan, karena di titik ini siapapun harus mengikhlaskan bahwa proses ini adalah proses yang tentunya hasilnya itu ditentukan sama yang di atas. Jadi saya ikhlas, baik itu nanti akan berujung kepada kembali berjuang di 2024, dan saya meyakini bahwa jika kita niatnya untuk berkontribusi bagi Indonesia tercinta,
akan dibukakan jalannya ke sana. Sekali lagi siap Mas Andi berjuang di 2024? Ya, seandainya diberikan kepercayaan dan menjadi keputusan dari para petinggi partai politik, ya tentunya kita harus menjawab dengan siap. Dan kita harus tunjukkan itu dengan kerja keras kita 1 tahun ke depan. Rumah dinas Wali Kota Blitar disatroni komplotan perampok. Selain membawa kabur uang tunai, para pelaku juga menyekap Wali Kota Blitar, Haji Santoso bersama istri di dalam kamar. Perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar ini terjadi di Jalan Suprija pada Senin pagi. Diduga para pelaku memasuki rumah dinas Wali Kota Blitar melalui pintu samping rumah. Dalam aksinya, pelaku menyekap Wali Kota Blitar Santoso bersama sang istri di dalam kamar. Tidak hanya itu, para pelaku juga menyekap 3 orang Satpol PP yang berjaga di rumah dinas. Satreskrim Polres Blitar Kota tengah melakukan olah TKP. Wali Kota Blitar yang sebelumnya disekap kini juga telah diselamatkan dan tengah dimintai keterangan oleh polisi. Dan untuk mengetahui situasi terkini perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, kami sudah terhubung bersama Kapolres Blitar AKBP Argo Wiono. Selamat siang Pak Argo. Selamat siang Mas. Pak Argo, fakta-fakta apa saja Pak yang didapatkan dari hasil penyelidikan sementara perampokan ini Pak? Ya, jadi tadi kami sementara lakukan olah TKP, dipimpin langsung oleh Bapak Dirkrim dan Bapak Kablit Lapor dari Polda Jatim untuk membantu proses penyelidikan dan identifikasi yang saat ini masih berlangsung. Kemudian untuk tadi memang pelaku berkelompok, kejadian tadi pagi kurang lebih sekitar pukul 3 sampai dengan 4 dini hari. Setelah melumpuhkan penjaga, baru kemudian pelaku atau kelompok tersebut memasuki kediaman rumah dinas Bapak Wali Kota dan kemudian selanjutnya melakukan ancaman disertai dengan kekerasan kepada Bapak Wali Kota dan istri, kemudian mengambil sejumlah barang berharga yaitu uang tunai dan beberapa perhiasan. Sementara demikian, Mas. Berdasarkan laporan dari rekan kami sebelumnya, Pak Rio, ini apa benar pelaku ini menggunakan kendaraan dinas, Pak? Iya, jadi dari hasil sementara diduga menggunakan plat merah, namun demikian bisa jadi itu adalah pengalihan karena data yang diambil juga memang jenisnya agak sedikit berbeda. Demikian. Baik, Pak Argo, selain perampokan dan penyekapan, apakah kekerasan juga dilakukan oleh para perampok khususnya kepada wali kota? Ya, tentunya kekerasan verbal ya, mengintimidasi untuk memberitahukan lokasi-lokasi barang berharganya. Demikian. Lantas untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak Rio? Untuk kondisinya sendiri, korban masih mengalami traumatis, namun secara fisik atau secara klinis tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada luka-luka yang berat atau demikian, hanya mungkin trauma karena kondisinya terikat. Jadi demikian. Baik, kita nantikan hasil penyelidikan lebih lanjutnya nanti seperti apa. Terima kasih AKBP Argo Wiono, Kapolresta Blitar, sudah bergabung sama kami di iNews Siang. Selamat siang. Pemirsa, usai jeda berikut kami ajak Anda menuju Bandung untuk menikmati sajian mie kocok Jawa. iNews Siang akan kembali dengan informasi selengkapnya.